butuh bukti apa yang menyebutkan bahwa pencaksilat itu memang asli Indonesia atau warisan Indonesia segala macam. Pertanyaannya adalah apakah ada budaya asli? Sehingga ketika kita ngomong soal asli itu tadi, itu adalah lebih ke kemudian kayak konsep identitas ya. Silat asli Indonesia, tapi di Malaysia ada, Oke. di Suriname ada, Oke. misalnya gitu kan. Iya. Nah, ini kan ditelusuri lagi. Oh, karena misalnya, karena dibawa oleh orang yang pernah hidup di Indonesia sampai Suriname. Sehingga pengetahuan tradisinya itu tetap berlanjut sampai Suriname. Itu satu. Ada lagi yang modelnya, di Malaysia selain dibawa oleh TKI, Malaysia kan juga bagian dari kebudayaan Melayu. Yang silat sendiri mungkin sudah muncul sebelum Indonesia itu resmi ada. Kalau mau ngomong Indonesia asli itu ya Indonesia yang terdiri, yang beragam ini. Sejak dulu. Oke. Selamat datang di Ngangkring Pecah. Ya, kita kali ini selalu dengan berbagai macam topik, dengan berbagai macam pembicaraan. Salam Ngangkring Pecah, salam bakso duluan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu subscribe, yang selalu share, dan jangan lupa like-nya. Kita butuh bantuan teman-teman untuk seperti itu. Ini kita sudah agak malam ya, tapi nggak tahu yang nonton itu nanti jam berapa, saya nggak ngerti. Hari ini kita mengundang, saya nggak kedatangan saya. Hari ini saya mengundang khusus seorang teman yang sebetulnya saya lebih lebih sering ngobrol di Facebook karena dia selalu menggunakan kata transfer. Saya tidak tahu karena terus terang kalau soal transfer saya juga paling suka. Sebelumnya saya perkenalkan dengan Mas Icu. Ya, selamat sore, Mas Jesse. Matur nuwun Mas Icu, sudah kerso rawuh di sini. Teman-teman supaya tahu, Mas Icu ini adalah teman yang mungkin mengkhususkan dibilang antropolog ya Mas ya? Ya. Antropolog. Supaya teman-teman tahu nggak bedanya antropolog dengan arkeolog. Nanti kita tanyakan. Dan satu lagi, saya senang dengan beberapa postingan-postingan dia tentang makam, terutama makam-makam kuno. Mas Cuk paling sering mengupload tentang makam-makam kuno. Karena saya tahu teman-teman di sini banyak yang sakuk, sarjana kuburan, atau PSK. Pesilat Sobo Kijing. Kira-kira gitu. Oke Mas Juk. Matur nuwun sudah rawuh. Saat ini saya mau tanya, kerso ngunjuk nopo? Karena tadi sudah ngopi, sekarang teh saja. Teh? Ya. Kok ketok tua banget ya? Teh panas, teh pahit, teh hangat. Aku minta Vietnam trip ya. Oke, ya. Manis? Ya, manis. Ini tetap wani nek manisnya. Kental. Ya. Ya. Mas Ijo. Mas Ijo, ada satu yang pertanyaan saya. Antropolog dengan arkeolog itu bedanya di mana? Masih satu fakultas ya kalau di UGM. Mas Ijo ini antropolog di UGM. Ya. Tapi kira-kira itu kalau arkeolog itu mempelajari masa lalu, gitu ya, antropolog itu mempelajari manusianya. Kira-kira gitu. Jadi lebih cenderung kepada budayanya ya. Bukan budayanya ya, apa ya? Antropolog itu adalah arkeologi hari ini. Antropolog itu adalah arkeologi hari ini. Ya, jadi menginterpretasi, sebetulnya arkeologi juga menginterpretasi, tapi basis ilmu pengetahuannya adalah dari jejak-jejak arkeologisnya, candi, prasasti, gitu ya. Oh tetap itu arkeologi. Arkeologi. Antropologi lebih kemudian dari prasasti-prasasti itu diinterpretasikan
atau bagaimana jejak-jejak itu bermakna enggak hari ini oleh masyarakat hari ini. Jejak-jejak itu bermakna atau Ya, tidak untuk hari ya. ini? Jadi kan kalau di komunitas penggemar sejarah hari ini ya, itu kan banyak yang kemudian nanti mungkin kita juga akan ngomong itu soal asli-aslian, menang-menangan, Oke, Mojopahit sama Sriwijaya besar mana gitu ya. oke. Dalam interpretasi tertentu, eyel-eyelan ini itu sebetulnya sudah kayak apa ya, lebih antropologis kemudian karena Lebih ke antropologis. ya karena bagaimana sejarah itu diinterpretasi oleh orang hari ini. Oke. Nah, kan eyel-eyelane kan gitu ya. Ya, Kenapa sih orang kemudian merasa bahwa penting untuk ngomong Majapahit itu besar, punya itu ada apa? Apakah kita punya krisis identitas kebangsaan sehingga selalu membayangkan Majapahit dan Sriwijaya masa lalu itu lebih baik misalnya? emang enggak krisis ya? Nggak tahu. Saya nggak berani jawab ya. Ya, terus. Ya, kira-kira gitu. Jadi Ya, ya, ya. antropologi belajar bagaimana apa sih ada apa di balik orang memaknai uh, eyel-eyelan sejarah itu ya. Kenapa sih kemudian merasa bahwa saya lebih lebih merasa saya harus lebih penting dari yang lain gitu lah. Ya. Ini kan kemudian jadi konsep identitas ya. Ya, ya. Juga nanti mungkin akan Oke. kesana Jadi lagi ngobrol. itu ya teman-teman, bendong antara Ya. antropolog sama arkeolog itu beda. Mungkin Ya, yang lain adalah kalau arkeologi belajar jejak budayanya, sementara antropologi belajar kebudayaannya. Oh, secara keseluruhan. Dari budaya materinya sampai budaya perilakunya, keseharian, proses perubahan kebudayaan, saya gitu. Salah satu yang mengusulkan mengundang Mas Icu adalah Hiroyuki Imamura. Ya, temen di Jepang itu. Dia setiap kali jadi nggak tahu karena kan udah S3. Imam. Iya, Imam S3 itu setiap kali dia bikin apa pasti ngomong ke saya terus kemudian nanya tentang saya tentang sejarah, tentang segala macam itu. Sudah dia sampai sekarang tetap bergerilya dan terus meneliti tentang pencaksilat. Ya. Mas, kembali lagi kan soal kemudian saya sedikit nyenggol sana nyenggol sini ya toh. Tentang kalau kita menyebutnya pencaksilat warisan budaya Nusantara, salah satu warisan budaya. Meskipun saya tahu bahwa bela diri itu adalah cara bertahan hidup pada waktu itu, ya kan? Sampai sekarang. Ya, istilahnya kemudian sampai sekarang cara bertahan dari pinjol, Mas. Ya, bersilat lidah. Mas, nah satu soal kemudian UNESCO, soal pengakuan warisan tak benda dan segala macam itu menjadikan bahwa terus kemudian secara heroik mengatakan pencaksilat itu adalah warisan budaya asli Indonesia dan segala macam. Kadang-kadang saya sempat beberapa lama ikut menelusuri dan mencoba mencari apakah benar gitu. Nah, menurut jenengan secara keilmuan jenengan lah gitu. Nah, saya tidak tahu ya. Apakah bagaimana bisa menyebutkan bahwa oh ya butuh bukti apa yang menyebutkan bahwa pencaksilat itu memang asli Indonesia atau warisan Indonesia segala macam atau apalah itu penyebutannya bagaimana caranya supaya itu bisa Ya, mungkin begini. Kalau antropologi itu kan ranahnya di budaya gitu ya, budayaan. Pertanyaannya adalah apakah ada budaya asli? Kalau mau ngomong soal asli ya, gitu ya. Wong kita sejak SD mungkin ya, teman-teman nenek moyang berasal dari Yunan, Gujarat, gitu ya. Betul. Terus kalau kita ngelihat hari ini aja itu kita bisa ngelihat ini kursi gitu ya. Kursi itu bahasa Arab. Siap, betul. Artinya gitu ya. Perilaku duduk di kursi itu saya nggak tahu apakah itu kemudian asli
Indonesia, yang Indonesia sendiri itu baru ada konsepnya tahun 28. 19 1928, Sumpah Sumpah Pemuda. Pemuda. Konsepnya secara resmi administratif 17 Agustus 45 gitu ya. Oke. Jadi kemudian ketika kita ngomong asli Indonesia itu mau merujuk kemana? Seperti kalau saya ini Cuk gitu ya. Asli nggak saya ini Cuk? KTP-nya nama saya bukan itu. Kalau dicek KTP-nya, tapi orang taunya saya nama itu gitu. Jadi Saya terus, saya pedot. nah, Jenengan tuh aslinya namanya siapa? Saya belum nanya, lali ya tadi itu. Angele, Transpiosa Riomanda. Itu asli nama dari mana? Nama diberi orang tua no. Enggak, maksudnya terinspirasi dari nama apa? Transportasi Scorpio Surabaya, lahir di bulan Ramadan. Wah. Oke, Oke. lewat. Teruskan. Ya, jadi sehingga ketika kita ngomong soal asli itu tadi, itu adalah lebih ke kemudian kayak konsep identitas ya. Kita sendiri yang kemudian memberi batasan-batasan yang kemudian itu kadangkala wacana dalam kritik kebudayaan dia bisa didebat dengan yang lain. Misalnya gitu ya. Silat asli Indonesia, tapi di Malaysia ada. Oke. Di Suriname ada. Oke. Misalnya gitu kan. Iya. Nah, ini kan ditelusuri lagi. Oh, karena misalnya, karena dibawa oleh orang yang pernah hidup di Indonesia sampai Suriname. Sehingga pengetahuan tradisinya itu tetap berlanjut sampai Suriname. Itu satu. Ada lagi yang modelnya, di Malaysia selain dibawa oleh TKI, Malaysia kan juga bagian dari kebudayaan Melayu. Yang silat sendiri mungkin sudah muncul sebelum Indonesia itu resmi ada. Merujuk ke 17 Agustus Ya, 45 atau ya. mungkin Sumpah Pemuda 1928 Ya, tadi. artinya kan dia bagian dari kebudayaan Melayu. Mungkin Mas Yosi jauh lebih tahu sejarah silat Melayu ya gitu. Jadi kemudian identitas asli itu sebetulnya bukan identitas asli kemudian, tapi lebih bagaimana kita membuat batasan, ada ciri-cirinya, ada modelnya. Kalau riset antropologi kan gitu ya. Oke. Kita punya asumsi ada modelnya. Kalau gerakan seperti ini itu khas Sunda. Kalau gerakan seperti ini itu Jawa. Jadi nanti ke situ modelnya. Jadi ketika bilang asli atau enggak, itu nanti kayak ada indikator asumsi, indikator proses sejarahnya. Jadi lebih cenderung kepada ciri khas ya. Iya. Dan ini kan kita susun. Kita menyusun ini sehingga kita bisa sih ngomong ini klaim ya, tapi klaim itu berdasarkan ini loh kita asumsinya kayak gini. Kalau gerakan seperti ini itu gerakan yang banyak muncul di Sunda. Kalau gerakan seperti ini di Bugis, kalau misalnya ini. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu. Mungkin ya jawaban saya dengan segala keterbatasan saya soal silat, pengetahuan soal silat. Ya, oke, monggo. Iya. Wah, gelas gue gede. Oke. Matur Berang nuwun, lah Mbak. kan sesuk. Iya. Benar ya, Nit? Matur nuwun, Mbak. Oke, Mungkin itu kalau kita ngomong soal asli soal enggak asli ya. atau tidak lebih cenderung kita bagaimana Ya. penelitiannya ya. Ya, jadi saya tidak terganggu dengan soal apa namanya asli atau enggak ya. Ya kalau mau elelean sebetulnya tidak ada yang asli di dunia kan. Oke, siap, karena, betul. Rolling Karena terus. ya. Makanya ketika orang ngomong apa anti Arab, lah kita dulu itu leluhurnya juga ada yang dari Arab, ada yang dari Cina. Kan macam-macam gitu ya. Ya, dan Itu Indonesia ketemu di sini. kita sendiri aja juga ada India, ada Cina awalnya dulu ya. Ya, itu satu. Yang kedua, kurang apa loh kesukuan yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu. Siap, betul. Nah, itu kan kalau mau apa namanya, mau merujuk yang lain-lain, mau suku iki nek ditelusuri wis mbok menawa tekan Meksiko barang loh. Kan kita nggak tahu ya, ada yang sampai Madagaskar macam-macam Iya, gitu ya, iya, sampai Afrika. Jadi
kita nggak tahu. Iya ya, Papua, Ambon. Iya. Kan itu kan kalau merunut kan jauh lagi kan gitu. Makanya kalau kalau mau ngomong Indonesia asli itu ya Indonesia yang terdiri, yang beragam ini sejak dulu. Oke. Secara arkeologis tadi kalau ngomong arkeologis ya tengkorak jenis apa model Jawa, Australoid Oke, siap. ada semua di Indonesia. Iya, iya, iya. Artinya kan dia bagian dari masa lalu yang sebelum zaman es itu kan Iya, misalnya. iya, iya. Nah, gitu. Oke, oke. Ya kan, ya saya memahami lah. Memang kalau saya sampai sekarang belum, meskipun beberapa nama kata pencak itu ada disebut di beberapa naskah ya toh. Tapi kan secara bukti artefak atau bukti bukti data akurat baik naskah dan segala macam kan memang sangat minim. Meskipun saya juga dengar konon kabarnya bahwa data-data kita juga banyak dibawa ke Oxford dan segala macam Iya. gitu, ke Leiden dan segala macam katanya, saya nggak tahu benar atau tidak. Bahkan dulu cerita ada lagi soal Mahuan segala macam itu yang ada di Indonesia, pernah membawa beberapa data ke sana termasuk katanya konon kabarnya Raffles dan segala macam. Iya. Pertanyaannya adalah data itu ditulis oleh siapa? Oke, Jadi siap. ketika kita ngomong Mahuan, Hmm, apakah data itu ditulis oleh komunitas masyarakat yang didatangi Mahuan atau orangnya Mahuan itu duduk ngelihat orang latihan silat di kampung itu, kemudian dia yang mencatat. Misalnya gitu ya. Jadi kita harus harus ngecek dulu karena kalau saya kok tetap melihat kalau kita kemudian yang kita cari adalah data tertulis, mungkin minim. oke, Jadi riset silat mungkin lebih pas ke riset-riset yang modelnya kayak tradisi lisan. oke, malah lebih cenderung ke tradisi Iya, lisan. cuman challenge-nya kan mungkin tradisi lisan itu kan riset ingatan ya. Ya, Jadi distorsinya acuh. tapi nggak apa-apa kalau Ya. kalau antropologi kan situasi sembarang baik seneng ya. Artinya kan oke, menurut Pak ini Pak pendekar ini silat Cimande itu seperti ini. Menurut yang lain dia punya punya versi yang mungkin berbeda dengan ini. Nah, kita kan bisa melihat ini bukan sebagaimana yang paling benar, tapi bagaimana Cimande itu kaya interpretasi, kaya Ragamnya. ragamnya gitu. Karena mungkin ya memang tradisi yang turun di Pak B ini berbeda dengan Cimande yang ini. Itu yang kemudian menurut saya jauh lebih menarik untuk melihat keberagaman, perubahan, perkembangan dari silat itu sendiri dengan kekayaan pengetahuannya ini. Oke, Jadi perbedaan dilihat sebagai kekayaan oke, oke, itu. oke. Ya, oke, paham. Dan apa ya, ke bahwa sampai sekarang Mhm. terutama negara kita sendiri memang sebetulnya memang apa ya, tidak satu tadi soal buku, soal riset, soal tentang tadi itu bagaimana pemerintah Indonesia mencoba membawa ke UNESCO, ya kan? Setahu saya itu sangat minim datanya, tapi dia berani sampai sana, terus kemudian akhirnya dipecah menjadi dua ya, Mas. Ya, sama Malaysia ya. Yang satu lebih cenderung ke pencaksilat budaya, yang satu lagi Malaysia ke bela dirinya. Gitu, itu sportnya, gitu kan. Nah itu. Cuman permasalahannya bahwa tadi itu saya kenapa seneng ngobrol soal budaya dan segala macam, saya kepengen ngobrol sama Mas Ijo segala macam. Satu lah, birokrasi ini tidak pernah ada yang mengakui bahwa pencaksilat itu budaya. Ada satu pertanyaan yang suatu kali saya pernah ketemu dan salah satu adalah orang di Kemendikbud pertanyaan, pencaksilat itu budayanya ini sebelah di. Nah, pertanyaan saya Mas, apa sih yang dikategorikan budaya itu? Kalau saya Kira-kira ngerti tau maksud saya gitu. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan saya buat saya itu ganjel buat saya. Ya. Jadi kalau di dunia Ya. antropologi ya,
kebudayaan itu adalah salah satu kata yang paling sulit didefinisikan. Oke, siap. Banyak sekali definisinya itu Hmm. ya, yang itu seringkali abstrak. Jadi kebudayaan versi antropolog definisinya Ya, itu tidak dikenal di masyarakat. Hasil tidak. cipta karya itu ya, yang Ya, Kuncoro ya, Ningrat ya, itu ya, ya, kebudayaan ya. seperti itu ya. Itu. Tapi kita perlu kemudian kayak menurunkan itu kalau ngobrol di masyarakat itu. Jadi kebudayaan ini apa? Urip tentrem, ayem. Nah, itu Hmm. ekspresi itu kebudayaan menurut masyarakat. Bisa jadi Hmm. seperti itu. Sehingga kita ya harus bisa mendefinisikan kebudayaan itu menurut masyarakatnya sendiri-sendiri. Hmm. Kalau saya loh, Ya, ya, ya. jangan kemudian masyarakat yang tadi terus ngeten nggih Bapak Ibu bahwa kebudayaan itu adalah cipta rasa dan daya. Kan hanya kayak apa Ya, ya, sosialisasi dan ya. kemudian dia hilang karena definisi itu tidak muncul dalam hidup keseharian mereka Hmm. definisinya. Tapi Hmm. kalau mau ngomong interpretasinya mungkin muncul ya, Hmm. tapi kan definisinya nggak diingat. Dan buat Oke. mereka adalah urip wareg, tentrem itu kebudayaan lah kira-kira. Aku iso tandur, kemudian masih bisa rengeng-rengeng, masih bisa berkesenian, Ya. masih bisa silat mungkin. Hmm. Nah, itulah apa kebudayaan versi mereka, Hmm. kebudayaan hidup sehari-hari mereka. Oke. Nah, pertanyaan apakah pencak silat itu kebudayaan itu juga juga apa ya Budayanya di mana? challenging kalau buat saya ya. Hmm. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Hmm. yang dia memuat apa namanya objek pemajuan kebudayaan itu ada Objek bahasa, tradisi. undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Catat rip. OPK. Istilahnya OPK. Jadi itu dia mengkategorikan. Ya. Ada olahraga tradisional, permainan tradisional, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional gitu ya. Ada kategori-kategori itu. Nah, persoalannya ya kayak tadi, ini kan versi langit bahasa Oke. saya ya. Ini versi Ya. langit ya. Yang kemudian eh, bagaimana sih kemudian ketika versi langit ini bisa turun ke bumi ini? Hmm. Kan itu. Hmm. Saya melihat pencak silat itu bisa keluar di mana aja loh. Kalau bela diri dia masuknya olahraga kalau di UPK tadi. Oke. Jadi kalau Malaysia dia masuknya di OPK gitu. Kalau yang satu tadi kita pencak Budaya. budaya ya, Nah. dia bisa masuk di permainan tradisional. Oke. Tadi si Arif cerita bahwa ini bermain gitu ya, permainan tradisional. Alatnya bisa masuk teknologi tradisional. Pengetahuannya, tradisinya, gerakannya seperti ini, bagaimana itu diwariskan, dia Ya. masuknya tradisi lisan. Dan beberapa ritual memakai Nah, gerakan. makanya kan wong silat kan ngelakoni. Siap. Ya kan gitu. Ngelakoninya dia harus semadi dulu, saya nggak tahu ya, harus pakai apa, harus memperkuat kaki itu seperti apa ritualnya gitu ya. Selain dari gerakan, kan ada unsur-unsur yang sifatnya spiritual. Ya, Ya, ya bagaimanapun juga kalau saya lihat di film-film itu kan silat dengan keagamaan dekat. ya, betul. Shaolin, Ya, Buddhis ya, gitu ya, kayak ya, gitu ya. Kalau di ya, film-film itu kan ya. kayak gitu ya. Eh, hampir dulu di semua masjid itu selalu ada Mm-mm. silat. Saya tidak mengikuti yang di gereja-gereja, saya yakin juga ada itu kan. Ada, Mas. Makanya Ada. saya Ada. tidak mengikuti itu. Hmm. Artinya kayak gitu. Jadi kemudian bagaimana kalau saya ya silat ini ya bagian dari kebudayaan yang dia bisa muncul di banyak objek. Cuman untuk kepentingan pencatatan ya memang harus memilih yang biasanya yang dominan mana. Kalau Oke. dia dianggap yang dominan sebagai bela diri, olahraga, Mm-mm. ya masuknya olahraga tradisional.
Hmm. Tapi kan kita punya punya argumen kenapa dia masuk di situ. Seperti Oke. kita juga punya argumen untuk mengatakan bahwa di kesenian, misalnya di Menoreh itu ada Kubrosiswa, macam-macam Heeh, heeh, prajuritan. heeh. Kurang apa gerakan silat di kesenian itu? Oke. Bagaimana kemudian silat itu kayak ya menjiwai gerak silat, menjiwai kesenian. Kuda-kuda orang nari perlu kuda-kuda yang kuat, gerak-gerak yang kemudian apa lemah gemulai itu kan kelihatannya aja apa Ya, lemah gemulai. ya, Lah itu latihannya itu ya kalau saya kan gitu udah geringgingan kan, ya, geringgingan asam urat gitu ya. ya, Sehingga kita tidak bisa apa namanya tidak bisa gemulai. Artinya kan orang bisa gemulai karena kaki kuda-kudanya bagus kan gitu. ya, Nah itu ya. kan ya itu silat silat dalam kalau saya silat dalam budaya sehari-hari. Kalau bahasa saya kemudian bagaimana silat itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya kayak gitu tuh. Nanti yang tanya yang goblok ya. Mbok menawa lho goreng endog kuwi ya silat lho. Enggak, karena Selain menghindari tadi soal ngomong direk. soal tari, jadi di Jawa Barat itu daerah Sunda itu ada yang Heeh. namanya seperti Ibing Pencak. Ah. Ibing Pencak memang jadi saya bukan mencoba menelusuri, saya tidak membela, tapi menelusuri bahwa situasi yang kadang-kadang misalnya ya secara ekonomi jenengan jenengan itu lebih mapan secara ekonomi loh ya, Mhm. atau secara tadi soal budaya tadi kemudian hidupnya lebih tentram, Mhm. maka timbulnya berkesenian itu tinggi. Ya. Ibing Pencak diciptakan oleh orang-orang terdahulu yang memang sudah dalam taraf pendekar lebih, sudah tidak mau lagi istilahnya otot, lebih cenderung kepada ngomong, terus bagaimana supaya namanya silat itu ya tidak ada benturan, Hmm. ngomong saja sudah selesai masalahnya. Lalu diciptakanlah tentang Ibing Pencak. Sehingga gerakan-gerakannya dengan irama-irama, di sana ada irama tepak satu, tepak dua, tepak tiga, itu dari berbeda dari neng 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 gung plak, neng Hmm. neng 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 gung plak, nah gung glem gitu kan gitu. Ya. Nah, itu yang membuat bedakan tepak satu, tepak dua, tepak tiga. Tadi soal ngomong soal tari, kalau di sini mungkin tadi itu ya Ya. ada segala macam. Tapi kalau dan itu memang menjadi ciri khas yang saya melihatnya di Nusantara di Indonesia ini tidak ada selain di Jawa Barat. Karena dia memakai irama yang tetap, kemudian dia sudah ada pakemnya tepak satu, tepak dua, tepak tiga, paleretan segala macam. Ada lagi satu bentuk yang memang istilahnya apa? Pak Dundung ya, istilahnya Pak Dundung. Pak Ya. Dundung itu kendang pencaknya dengan bagus kayak gelut, itu. Tapi itu cuma sebentar. Hmm. Habis itu cuma gerakan lambat. Nek nendang ora di nendang koyo dijrut sikile ora mung di separuh tarik meneh. Hmm. Karena memang lebih cenderung kepada seni. Ya. Mukul itu tidak sampai bok gitu tapi Ya. tarik meneh. Ya. Nah itu. Jadi kalau itu diciptakannya karena memang setahu saya menelusuri itu memang ditentukan oleh para sesepuh-sesepuh yang memang secara ini batinnya itu lebih sudah mumpuni sehingga tidak ada. Nah, itu yang tadi kemudian tadi kalau pertanyaannya di mana budayanya, karena saya masih bingung ya, makanya saya ingin memastikan, Ya. gitu kan. Kalau dengan Mas Ijo kan mungkin lebih cenderung ke secara keilmuannya kan gitu. Ya. Sebetulnya dari yang diceritakan oleh Mas Yosi terakhir ini, itu justru kita bisa mencoba menggali lagi. Yang diceritakan ini kan tadi tokoh sesepuh ya. Ya, Terus kemudian silat itu dalam tanda petik tercipta dalam kondisi aman, sentosa, ya. sehingga dia bisa leluasa untuk menciptakan itu. Nah, saya malah menginterpretasi bahwa dari cerita ini bagaimana dia muncul silat dalam seni itu tadi, yang muncul dari orang yang modelnya priayi,
Mm-mm. Kan ini tokoh ya. Iya. Ketika tokoh saya langsung membayangkan mergo ini di Jogja, oh ini sing model sing lahirnya dari kalangan priayi. Iya, iya, iya. Tapi ada lagi yang modelnya, tapi perlu dicek ya ini. Kalau kalau di sini priayi linknya keraton gitu ya. Iya, iya. Sementara kalau yang satu, yang kayak di Menoreh itu kan dia sifatnya kesenian rakyat. Oke. Mm-mm. Sama sebetulnya ada orang yang punya gagasan gitu ya, dan kemudian memproduksi itu dalam gerakan musik gitu. Eh, tapi kita bisa melihat dua hal ini. Nah, di di Menoreh itu beberapa gerakannya itu silat, seragamnya akan selalu prajurit, Oke. pakai topi gitu, sehingga yang menurut cerita mereka supaya aman dari Belanda Oke. zaman segitu. Sehingga mereka bercerita bahwa apa namanya dalam situasi yang kalau yang ini yang aman, kalau mereka dalam situasi yang sebetulnya Tidak aman. tidak aman, Itu mereka kita bisa bersiasat untuk tetap urip ayem melalui seni, tetap iso dakwah, misalnya gitu, versi versi kayak Ya, di ya. Menoreh itu ya. Ya, menarik ini. Jadi jadi piye caranya ya wis pakai jadi ada sempritan, ada apa seolah-olah kayak opsir Belanda gitu, tapi isinya syairnya dakwah, gerakannya silat gitu. Itu itu menarik untuk dibandingkan dengan yang ada di Sunda Di tadi. Sunda. Karena ada beberapa tempat, kalau saya sih ya, membaca beberapa arsip-arsip data-data eh, Belanda, itu banyak tentara-tentara Belanda melihat si pribumi-pribumi ini, terutama saya punya foto di Bovendigul kalau nggak salah ya, tahun berapa saya lupa itu. Papua. Ada Belandanya, ada orang pribumi bermain pencak. Cuman memang tadi itu kembali lagi tadi itu soal bagaimana tekanan Belanda ya, atau tekanan Belanda waktu itu entah VOC atau apa ya, bahwa melihat bahwa ini bukan dari sistem pemberontakan atau sistem ini tapi sebagai seni Ya. tentang bagaimana bermain pencak dan segala macam. Itu sebetulnya bisa jadi yang di Sunda beberapa memang satu memang tadi soal mungkin betul priayi karena memang banyak istilahnya orang sana menak yang memang bermain silat itu sudah bukan lagi pada ototnya, tapi lebih cenderung kepada bentuknya. Nek saya lebih menginterpretasikan bahwa nek wong sugih iki senengane wis njuk tuku lukisan, ya toh, tuku sing wis pokoke sing hal-hal yang seni gitu kan kayak gitu. Ya saya loh ya begitu kan. Sehingga saya pikir oh iya akhirnya memang di Jawa Barat, tapi memang setahu saya ya di Sumatera ada permainan tapi ini misalnya gini, musik kemana, gerakan kemana. Jadi kalau tidak sinkron mencoba menyinkronkan, jadi tidak ada pakemnya khusus. Tapi kalau di Jawa Barat itu pakemnya khusus. Kau nek tepak siji gerakanmu kudu ngene. Harus ngrungokke kendangmu, ngrungokke sulinge, ngrungokke nganu segala macam, bukan suling ya, trompetnya gitu. Nah, itu ya. Paleretan atau apa mungkin Pak Dundung segala macam itu juga harus begini gitu. Ini saya beberapa kali ngikut ada permainan pencak di Madura, di Surabaya segala macam. Wong kendang suwatan wae gumblang sehingga orang nontonnya mungkin ya puyeng loh kayak gitu. Tapi kalau di Jawa Barat memang lebih terbentuk. Sehingga lebih cenderung ada apa ya, koreonya yang lebih enak dilihat gitu. Itu kira-kira. Tapi jangan mengambil kesimpulan cepat dulu. Oh ya enggak saya cuma hanya jangan gitu. Gerakan yang sampai tunjuk yang Madura itu sebetulnya juga sinkron. Mungkin. Karena dan ya budaya musiknya kan juga berbeda ya. Ya. Itu yang mungkin kita
perlu cek lagi. Ya, ya, ya. Mungkin karena kita seneng yang apa ya harmoninya pelan gitu, sehingga kita melihat itu yang dalam tanda petik, oh iki silat sing adiluhung. Oh, enggak juga, Mas. Maksudnya Ya. gini, saya enggak berkesimpulan seperti itu. Maksudnya gini, Hmm. kenapa ada pakem sehingga kita bergerak, Ya, ya. kalau di Jawa Barat ya, kita bergerak itu sesuai dengan ketukan. Ya. Ketukan. Kalau yang di daerah tempat lain, gini, kue gerakmu koyo piye, tak kendani. Ya, Gitu. Sehingga si tukang kendang dan segala macam mengikuti gerakannya. Sehingga akhirnya kan kadang-kadang saya kepontal-pontal tukang kendangi segala macam atau gamelannya segala macam gitu. Nek di Jawa Barat tidak. Koyong ini si gerakan ini harus mengikuti ketukannya dia. Jadi kalau ketukannya begitu, gerakannya ya soal bentuk silatnya berbeda, tapi ketukannya harus sama. Nah, gitu kira-kira. Karena saya melihat juga beberapa kesenian yang ada, sekali lagi yang sering saya lihat di Menoreh itu, Ya, itu mereka juga punya irama irama ketukan, itu ketukan. tadi. Dari syair ini nanti akan ada prit prit prit. Oh, berarti ganti gerakan. Oh, ganti itu. Jadi mereka kecuali pas dadi ya. Oh iya. Ya, dadi biasanya udah dalam tanda petik chaos, tapi chaos-chaosnya dadi itu juga sesuai irama ya. Itu juga kadang menarik gitu ya. Ya memang tidak sesuai dengan komposisi teman-temannya yang lain. Ya. Tapi ininya ya sesuai dengan gerakan, kan ya namanya kesenian yang itu biasanya gerakannya kan monoton itu. Ya. Tok tok tok, sehingga kadang-kadang dibilang orang gampang dadi Ya, ya. ketika iramanya terus menerus gitu ya. Ya, ya. Gitu. Oke. Siap. Mas, Saya belajar banyak ini. malah ya ora, aku sing Nek takon. dijak ngeyel ngono kan dia terus jelas gitu. Saya tahu. Mas, Ada kan. nah, Mas, kemudian tadi itu ya soal kemudian tadi kembali lagi tadi soal bahwa asli Indonesia dan segala macam. Kalau Mas Ijo kan menjelaskan tentang disebut asli atau tidak kan susah, Ya. susah karena memang kembali lagi nenek moyang kita juga terjadi dari beberapa ya ada India, ada Cina dan segala macam. Nah, bagaimana caranya Mas supaya kira-kira apa ya? Saya lebih cenderung gini. Gimana caranya supaya kita membuktikan bahwa oh ya Pencaksilat itu adalah salah satunya buktinya adalah warisannya. Salah satu warisan Indonesia. Bagaimana caranya supaya entah bukti, entah apa, atau gimana Mas, supaya mewujudkan bahwa oh ya ini selain bahwa terus kemudian ada pengakuan UNESCO, tapi kalau saya bilang kan pengakuan UNESCO buat saya mentah karena terus terang ya ini soal ngomong-ngomong sedikit melenceng lah ya. UNESCO menetapkan ya toh, ini ngurusi. Suatu kali tiba-tiba orang Kemendikbud Jakarta datang ke Jogja menanyakan tentang acara kita. Gawenmu apa? Gawenmu ki apa? Kok ora iso neliti, ora iso mendata? Karena mereka mendengar bahwa di Jogja sering terjadi atau kerap diadakan event pencaksilat dalam ranah budaya. Dan mereka panik karena statusnya kalau tidak ada kegiatan apa-apa dicabut kabarnya gitu, sehingga mereka datang ucuk ke Jogja goleki koordinatornya sopo gitu, gawe acara opo wae ngono kan, data acara-acara gue laporan kan itu telek itu kan itu. Nah, saya cuma pertanyaan saya gitu. Nah, jenengan kan biasa dengan dana is ya. Dana istri. Sama kayak kemarin ngobrol. Pertanyaannya sama. Di mana budayanya, di mana. Sehingga kadang-kadang kami ini menjelaskan agak repot. Yang agak lebih menyenangkan adalah peranan Pak Kanjeng Gusti Wagub. Beliau karena punya basic dari poknya itu punya basic pencaksilat. Sehingga suatu kali dia ngomong gini,
wis kita undangnya kepala dinas diurusi piye carane. Ya toh, aku ora melu-melu. Ning kowe ngerti dhewe nek aku cah silat. Ngono tok wae. Nah, gue lah sebenarnya wis dawuh ya toh, gitu. Meskipun dawuhnya tetap aja mereka ini enggak, sebetulnya mereka enggak masuk. Bagaimana Mas caranya saya supaya gitu. Sulit, sulit, sesulit langsuran ini. Nah, itu loh Mas, maksudnya tadi kemudian ada pertanyaan saya pernah dibantai soal kuwi iki pemerintah wis ora ngurusi kok apa dadak kowe repot-repot ngurusi. Pemerintah wis ora peduli kok kowe ndak peduli ngopo gitu. Terus kemudian sesuatu tadi itu kan budayanya ini ngendi gitu. Nah itu kan kadang-kadang membuat saya kayak saya wani geluti nek jane nek takoni ngono gitu. Ah ngono piye Mas? Ini kira-kira secara Mas Cuk secara pribadi bagaimana menyikapi yang ini? Sebetulnya begini, kenapa diakui UNESCO? Gini, pertanyaan. Ya, ya. Saya mengembalikan jadi pertanyaan. Ya, ya. Kenapa teman-teman merasa penting diakui oleh pemerintah? Ya, Itu satu. Kenapa kemudian, entah ini dianggap penting atau enggak, pengakuan UNESCO itu dianggap penting? ya. Kan itu dulu yang harus dijawab. Mm. Sehingga banyak kesenian, karena basic saya lebih sering ngelihat itu ya, banyak kesenian atau banyak budaya itu yang ada nggak ada pemerintah, datang tidak datang dinas, nyadran tetap ada Mas. Oke, siap. gitu. Siap. Jatilan tetap tampil di acara saparan misalnya. Yang meskipun ini juga nggak generik banget, nggak original, nggak asli banget karena dia mungkin baru hadir tidak dulu-dulu banget. Karena Jatilan sendiri sebagai sebuah kesenian juga baru berkembang juga kan. Maksudnya nggak lama banget gitu. Artinya kan bahkan ada satu kegiatan mereka nggak akan mau dibantu oleh pemerintah. Karena kalau pemerintah masuk, solidaritas yang sudah terbangun di masyarakat ambiar, rusak. Jadi saparan, kalau saya boleh cerita ya, saparan sebandot di Giri Purno, Kecamatan Borobudur lantai 2 itu kan acaranya adalah acara prestis. Kalau kayak kita rosulan gitu. Jadi setiap RT akan membawa kambing. Mas Yosi punya rezeki lebih akan membawa kambing. Jadi itu jadi kayak masyarakat mempersembahkan untuk mereka sendiri. Ya, kepedulian. Jadi solidaritas masyarakatnya sudah jalan. Lah kayak gini nih kalau mau negara masuk lah ambiar solidaritasnya gitu ya. Kayak gitu. Sehingga itu dulu yang kemudian harus dicek. Kenapa kita perlu diperhatikan oleh pemerintah? Itu dulu yang harus dijawab ya, misalnya gitu. Karena jadi ini aku tahu sudah kau dimenahi. Nah gitu ya. Terus misalnya kayak UNESCO ya. Ya UNESCO memang lebih banyak prestis dan kemudian ya ada memang efek-efek bantuan budget, bantuan pengetahuan gitu ya. Bagaimana mengelola warisan dunia segala macam. Dan itu memang yang akan diuber adalah negara kalau UNESCO. Oke, pencak silat seperti ini. Apa yang kamu direkomendasikan? Nanti UNESCO kan bikin rekomendasi ya. Pemerintah harus laporan tiap tahun rutin. Sehingga negara Indonesia yang sudah mendaftarkan silat sebagai warisan dunia, apapun nanti kategorinya itu juga punya kegiatan pelestarian loh. Jadi di situ kalau mau mendorong efeknya nanti di situ. Yang punya tanggung jawab melestarikan negara. Sementara kalau teman-teman ini kan melestarikan dengan gaya komunitas kan. Ya, betul. Nah, tantangannya memang antara negara sama komunitas connect ora. Kayak gitu biasanya.
Kenapa? Karena kalau negara ora laporan, negara tidak melestarikan, kan ada kan komunitas juga menurut saya perlu dukungan. Memang isunya bisa macam-macam, tapi yang paling concern buat saya adalah regenerasi biasanya. Challenge-nya adalah bagaimana guru-guru silat sing wis sepuh ini dia punya penerus enggak, punya pengetahuannya sudah diwariskan sejauh mana yang kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa tradisi silat X akan lestari sekian tahun karena pengetahuan dari guru ini sudah dimiliki juga oleh anak cucu. Nah, kan 2 generasi gitu ya. Hanya ini secara pelestariannya asumsinya akan berlanjut. Ternyata jebule anak ini cucunya ini terus nyambut gawe pabrik di mana Malaysia atau apa. Perguruannya vakum. Kan problem kemudian. Ini yang kemudian harus dijawab bersama antara komunitas sendiri. Apakah kan kadang-kadang juga macam-macam ya. Ada yang komunitasnya minta bantuan dan pemerintah sulit untuk membantu. Apapun alasannya tadi, Mas Yosi yang paling berpengalaman untuk apa? Pengalamannya ini ya. Pengalaman ditolak. Pernah dilepeh. Ada juga yang modelnya pemerintah itu ada Apresiasi. konsep bantuannya itu, tapi karena apa komunitasnya sendiri sudah tidak jalan, gitu. Sehingga dia mengalihkan ke kelompok yang lain. Nah itu juga problem. Problem yang lain ya pasti urusan administrasi lah. Bisa dibantu Mas kalau jenengan sudah institusi, lembaga, gitu ya, ada. NPWP punya. Oh, saya nggak ada. Oh, tapi bisa sewa. Ya, itu yang kemudian memunculkan banyak makelar budaya, kebudayaan itu loh. Sehingga untuk melestarikan objek salah satu ekspresi budaya ini perlu pendamping pihak lain. Jadi tidak bisa langsung ke komunitas. Itu juga tantangan ya. Itu teknis lah ya. Ya. Nah, sebetulnya gini loh. Tapi itu mengganggu. Oh iya, sangat. Karena gede Mas persenannya. Karena gede Mas persenannya. Kalau itu saya ngalamin. Dan apal. Gini Mas. Ini sedikit inilah. Ada satu pertimbangan saya. Satu, bahwa pencaksilat itu di Nusantara begitu banyaknya. Kalau jenengan tadi kan ngomong soal satu acara di salah satu desa. Yang menyebutkan pencaksilat di daerah Aceh, Padang, Palembang, Lampung, terus Kalimantan, Bali, NTT, kemudian Ambon, bahkan Papua, itu ada. Lalu pertanyaan saya, kenapa saya menjadi gelisah, adalah saat kemudian pemerintah tidak ngedata mereka. Ini bukan soal bantuan loh ya Mas ya. Oke, ini pemerintah tidak mendata mereka, tidak peduli dengan mereka, mungkin belum sempat peduli, ya, bukan tidak peduli, tapi belum sempat peduli. Dan ini ada. Contoh paling mudah adalah Pencak Malioboro Festival yang saya buat dari tahun 2012 sampai kemarin tahun 2023. Itu berapa perguruan nek istilahnya mati obor wis ora ana penerus ya tadi jenengan bilang. Kemudian gregah tangi meneh. Nek jenengane misalnya Pencak Malioboro Festival itu satu tempat ajang bukan untuk tanding tapi untuk menunjukkan eksistensinya. Di Malioboro bisa menunjukkan saya pencak silat ada di Indonesia. Berapa efeknya? Ya toh? Berapa itu efek positifnya? Ya kan? Nah, kenapa saya bertanya? Ini kudune tugas pemerintah ikut membantu. Bukan soal duit saja loh. Soal duit oke.
tapi bawa pedulian. So paling gampang wae lah. Ngurus izin, ya toh, kepolisian, tek kene diperes kok. Loh, saya memang mengerahkan hampir nek tahun 2019 ada PAWE itu hampir 8.000 pesilat dari berbagai wilayah loh Mas. Kuwi ongkos dhewe Mas ning Yogyakarta Mas. Bagaimana rasa peduli mereka terhadap ning Yogyakarta ono kumpul pesilat sak Indonesia Raya. Ku nek sendodet kabeh mungkin teko kabeh. Nek jenengan ngrungokke mereka keluh kesahnya betapa mereka kepengin berangkat ke Jogja hanya untuk kumpul di Malioboro. Kan gitu. Kalau saya kan kemudian, loh, iki lho ono kahanan kaya ngene. Ya toh. Mosok kowe ya ora peduli. Gitu. Tiba-tiba masuk kalau buat saya enggak penting UNESCO. Karena apa? Ngapain diakuin kalau Indonesia dhewe ora negarane dhewe ora ngurusi gitu loh. Kalau saya sih intinya seperti itu. Ya. Nah, itu yang terjadi sebetulnya bahwa jenengan kalau melihat betapa banyaknya aliran-aliran tradisional sing isine gurune mau tukang kubur Mas, tukang gali kubur. Dia hanya melestarikan hanya karena kecintaannya dia terhadap pencaksilat. Dia mencoba menurunkan, itu berapa banyak Mas. Terus dari Pencak Malioboro yang di Jogja saja sudah ada berapa perguruan yang kira-kira gregah tangi meneh hanya untuk supaya sok tahun ngarep ono meneh. Itu loh Mas. Ya. Sambil menunjukkan bahwa saya masih ada. Ya. Gitu. Nah, itu kan Mas. Nah, jenengan kalau lihat dari Sumatera datang ke Jogja, dari Kalimantan, kuwi numpak kapal saka Kalimantan ning Surabaya mlaku meneh ning Yogya numpak sepur. Gurung nggo ngirit. Ongkos dhewe Mas, kene ya ora kuat kok ongkos iki. Pirang ewu kok Mas. Iya. Ngurusi kaya ngono. Belum lagi jenengan kalau lihat berapa yang mereka ngongkosi sendiri berapa bis masuk ke Jogja hanya untuk ikut lomba koreografi pencak misalnya. Gitu. Kan luar biasa itu. Saya menganggapnya bahwa itu animonya luar biasa. Nah, kenapa kemudian saya bertanya, ini ora peduli pemerintah. Nah, itu kan saya gitu. Nggak usah pemerintah aja, Pemda. Gitu. Tiba-tiba kemarin waktu kami 2023 kemarin kami selesai acara PMF, kemudian kami sowan ke Kanjeng Gusti, itu diterima oleh di Kanjeng Gusti dengan Kepala Dinas. Tiba-tiba dia ngomong, menjadi acara festival itu adalah ada efeknya, ada ininya, terus harus berkelanjutan. Kini-kini wis pengen pitu ya. Itu kan masalah cuma dia tidak membaca laporan saya. Nah, ini ngomong bahwa betapa birokrasi kita itu memang tidak peduli. Kembali lagi tadi soal saya ditanya, ono ora sih penyakit budayane iki ning sebelah ndi? Kan ngono Mas. Itu loh kira-kira Mas. Iya. Seneng aku ketika ditakoni tak balekke beliaunya cerita banyak toh. Saya sekaligus menerangkan Mas, gitu. Kondisinya. Iya. Gitu loh. Ya itu memang kan salah satu. Jenengan kan orang tidak berhubungan langsung dengan Pancasila, saya sadar bahwa saya sering teriak-teriak segala macam itu kan sebetulnya kondisinya seperti itu. Betul. Ya. Cuman saya membayangkan nek aku sing dadi pejabat bukile kuwi. Gene yo isi mlaku. Iya. Kan gitu ya, Mas Fadel gitu. Ya itu memang tantangannya. Karena ketika kita melihat ini sebagai upaya pelestarian kebudayaan gitu, ada pihak lain yang melihat ini sebagai proyek. Oh iya, pasti gitu ya, pasti gitu. Jadi ya saya sih karena respect lah apa yang dilakukan. Karena itu terjadi pada waktu beberapa organisasi dan beberapa pemerintah tanyakan itu duitnya sopo, kok iso yang ini terus-terusan gitu. Itu. Iya. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian maaf gitu ya bukannya. Begitu saya terpuruk-puruk soal pinjol dan segala macam, disyukur kayak diaro gitu. Tapi begitu ada lagi, kok iso meneh ki utang saka ngendi meneh kan gitu. Nah, itu sih memang saya biasa dari dulu. Gitu. Ya, tapi inisiatif untuk menyatukan itu kan menarik ya, bahwa ternyata tadi solidaritas itu tetap ada loh. Oh iya.
tetap ada loh antar komunitas pesilat itu kan tetap jalan gitu ya. Ya apapun relasi yang bikin mangkel lainnya tadi Oh ya. ya itu sih biasa lah. Tapi itu jalan, itu yang menarik kemudian. Saya nggak tahu apakah kemudian ini bisa, saya nggak tahu ya, kita bisa menemukan bandar yang bisa membiayai itu gitu. Eh, kita belum punya ensiklopedia silat Belum, Nusantara. belum. Jadi Siapa yang bayari saya bingung. saya kira itu penting untuk diwiwiti, bukan bukan kemudian itu jadi buku yang mati, tapi itu jadi kayak titik awal penyusunan melengkapi terus mungkin seumur hidup ensiklopedia ini akan apa jadi ensiklopedia terbuka gitu ya, Ya, bahwa di Nusantara itu punya ya. pengetahuan pencak silat yang seperti ini. Kemudian yang lain adalah mungkin iki angen-angen ya Mas ya. Ya, Eh, kita mungkin perlu semacam bikin apa pameran arsip mungkin asik. kayaknya ya dari ada ensiklopedia, ada arsipe, oh ini loh foto-foto zaman Ya, lama atau ya. kalau punya catatan gerakan macam-macam, punya rekaman suara, punya itu bisa jadi satu kegiatan yang menarik sih. Saya nggak tahu, mungkin itu ya kalau berelasi dengan pemerintah kan kita juga harus paham bagaimana mereka menyusun budget. Ya, saya sih sebetulnya ngomong soal budget saya agak apa ya, agak Artinya kalau kemudian program kita tidak masuk dalam apa yang mereka budgetkan, itu biasanya memang akan ngeles, akan tidak terakomodasi. Kalaupun terakomodasi, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga kalau di level desa itu kan ada musrenbang, des, ya siap. gitu-gitu tuh loh, Ya, kan? Jadi ya. oh, berarti programnya dhewe mlebu untuk 2 tahun lagi ya kita bulan ini harus Ya. kayak gitu. Itu mungkin juga saya kira juga sudah dicoba sih. Kabeh, Mas. Heeh. Sebetulnya acara ini juga sebetulnya kayak podcast ini sebetulnya salah satu Iya, upaya pendataan. iya, Upaya pendataan. heeh, Tidak mungkin tidak akan sempurna gitu ya. iya, Dan saya juga siap untuk tidak disukai, tidak banyak ditonton, tapi paling tidak ini menjadi jejak digital. iya, Itu sebetulnya intinya itu iya, sebetulnya. Meskipun kembali tadi menarik itu soal mhm, pengarsipan segala macam, mungkin ada sedikit pameran atau segala macam yang kira-kira kita bisa melihat tentang iya, sisi meskipun kita juga tahu bahwa mungkin juga nggak banyak ditonton orang gitu kan ya, tapi mhm, paling tidak itu membuat bukti bahwa itu ada kan. iya. Minimal untuk komunitas yang Ya, ketemu ini kan. ya. Kan ketika mereka ketemu di Malioboro, selain kemudian Mhm. eksistensi itu muncul di jalan dengan dalam gerakan, mungkin juga muncul dalam pameran arsip itu tadi. Jenengan tahu, Dan kami pernah membuat pameran foto silat mm, di sepanjang Malioboro. mm, Tahun berapa, Rip? 2013. menarik. 13 ya. Hmm, Wabeh sak tiang-tiang itu di Malioboro itu saya tempeli foto silat semua. Sekedar pameran hanya menunjukkan silat keono. hmm. Ya biaya sendiri, nyetak sendiri, Nah, apa-apa sendiri, mm, semuanya sendiri. Saya cuma hanya butuh eksistensi, saya hanya butuh bantuan ke pemerintah daerah. Kamu membolehkan saya masang foto ini di sini. mm, Selama berapa? Seminggu ya? Seminggu. Satu-satunya yang saya bikin ya saat Malioboro, saya bikin foto silat. mm. Foto silat karena kami banyak dokumentasi tentang foto-foto silat dan memang foto-foto yang cukup layak, sehingga kami pertontonkan. Hanya untuk menunjukkan bahwa kami ada, gitu. Ya, itu mah kembali lagi kan soal peduli dan tidak peduli Ya. sebetulnya kan gitu. Mas, itu matur nuwun sekali. Oke, Kita matur nuwun. ngobrol banyak hari Saya ini. juga dapat Saya banyak cerita. membuat pelajaran yang cukup banyak hari ini dan saya juga jadi paham andai kata saya ditanya Pancasila itu budayanya sebelah mana. Saya juga jadi paham tentang sebetulnya apa yang disebut asli Indonesia. Mm, Itu karena memang kembali lagi tadi asli itu tidak ada. Itu di Indonesia loh ya kan. Karena berbagai bangsa segala macam. Saya matur nuwun sangat.
Saya terima kasih kerso hadir di sini. Nggih. Mungkin suatu kali nanti saya akan mengundang lagi, kita diskusi lagi. Terutama saya mau tetap membutuhkan teman-teman yang di luar silat untuk berbicara tentang ya kan idenya karena jenengan di luar kan tentu idenya lebih cemerlang dibandingkan kita yang di dalam ini. Kira-kira kami butuh seperti itu. Kembali lagi terima kasih teman-teman. Terima kasih bahwa tetap mau menyaksikan kami di Nganterin Pencak. Salam Nganterin Pencak, salam persetujuan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, oh Mas, sebentar. Oh, Aduh, mantap. kembali lagi Mas. Ya, kenang-kenangan lah dari kami Mas. Matur nuwun. Ya, siap. Oke, matur nuwun. Jangkrik pecah, jangkrik pecah, jangkrik pecah.